Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ngobras sama Sam Idur. Tema kali ini kita bahas tentang perempuan dan dunia politik. Tamu kita teristimewa Budin. Assalamualaikum Budin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang ke 2000 kali. 2220. Tema kali ini tema yang lebih luas ya, jadi tentang perempuan dan dunia politik. Mungkin saya awali nih, seorang ibu, mungkin Mbak Din sudah memulai gitu kan, ketika berproses sebenarnya dari ibu menuju dunia politik itu apa gennya atau kenapa? Tolong diterangin ini. Sebetulnya itu kecemplung, Mas. Kecelakaan. Artinya begini, dari awal itu saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah berniat untuk terjun di dunia politik praktis. Sorry saya potong. Berarti sebenarnya Mbak Din ini memang kuliahnya nggak di sospol itu ya? Bukan secara teorinya. Saya itu pure ibu rumah tangga. Pure ibu rumah tangga. Nah ini yang perlu dibahas lebih dalam. Oke, apa yang menjadi daya tarik atau sesuatu ketika memilih harus berperan aktif di dunia politik? Nah, sebetulnya itu seperti tadi saya bilang bahwa dunia politik itu kecemplung. Artinya secara tidak sengaja. Awalnya saya hanya seorang ibu rumah tangga yang pekerjaan sehari-harinya berkutat di dapur, sumur dan kasur. Kemudian paling kegiatannya pergi ngaji, ikut kegiatan PKK, ikut kegiatan perempuan. Nah, itu aja. Kemudian di tahun 2004 itu saya dipercaya untuk menjadi pimpinan wanita Persatuan Pembangunan Kota Batam. Partainya kebetulan partai P3. Kebetulan saya di situ tuh. Ketika itu memutuskan masuk itu apa passionnya gitu? Kira-kira apa yang membuat oke deh aku masuk deh gini? Kan pasti karena ada. kalau di organisasi Sayap itu kan kita kegiatannya kegiatan sosial dan keagamaan. Oh dia belum praktis ya? Belum politik praktis bukan ya? Kegiatan sosial dan keagamaan. Yang itu sesuai dengan passion seorang ibu kan. Oke. Ya. Oh tahapannya itu awalnya. Iya. Kemudian di tahun itu juga kita diminta dari partai yang pengurus organisasi Sayap untuk mencalonkan diri di legislatif. Nah, artinya masih menjadi pelengkap penderita. belum ada niatan untuk itu, ya udah pokoknya kita ikut turun sosialisasi bla 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 dan lain sebagainya itu. Kemudian tahun 2004. Kemudian di tahun 2009 kalau saya tidak maju istilahnya kan orang lain yang ini kan bismillah deh saya maju. Itu masuk ke legislatif gitu ya? Calon caleg gitu ya? Iya. Bismillah saya mencoba untuk berjuang ya. Kebetulan memang suami saya seorang ketua partai politik. Artinya jadi aktif. Dukungan penuh dari suami. Setidaknya gitu ya. Ada korelasi ya antara. Iya, betul. Tapi saya ini mau jujur nih, ketika masuk memilih itu yang saya mau penasaran nih. Memilih untuk ke politik praktis itu alasannya apa nih? Kok aku udah bismillah aku udah memilih itu. Kira-kira apa saja yang membuat? Pada awal saya berangkat sebetulnya bukan 2009-nya ya, sebelumnya itu kita kan sudah sosialisasi ya. Saya lihat di daerah yang akan menjadi grassroots saya itu pembangunannya sangat lamban. Padahal kan dia jaraknya tidak jauh dari ibu kota. Waktu itu daerah Sungai Beduk, Tanjung Piayu. Jadi jalannya itu seperti kali mati. Jadi kalau kita ke sana itu mobil kita bisa goyang dangdut mas atau disco itu. Artinya memang mewakili daerah itu ya? Iya.
Saya tinggalnya bukan di sana, tetapi saya maju dari daerah sana. Daerah sana. Dengan Karena begitu, keprihatinan. dengan keprihatinan itu saya harus bisa, saya harus mampu. Gitu. Bismillah, saya mencoba berjuang dari sana. Dan alhamdulillah pada tahun itu diberi kemudahan, ada afirmasi perempuan untuk 30%, kuota 30%. Jadi kita masuk legislatif. ya, jadi kita diuntungkan sebetulnya dari afirmasi perempuan yang 30% itu. Artinya bahwa pada saat penghitungan suara nanti dan kita mampu mencapai 30%, maka kita termasuk calon jadi, termasuk yang jadi. Ya, sudah betul. Bismillah aja, tidak ada niat oh saya harus jadi atau ini, enggak. Jadi saya tidak ada beban bahwa saya harus jadi, tetapi saya berjanji pada diri sendiri untuk berjuang. Dan pada akhirnya? Dan akhirnya alhamdulillah di 2009 saya mendapatkan 3 kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, selesai S2 saya, kemudian saya ditawarin untuk menjadi dosen, dan yang ketiga saya mendapatkan posisi di legislatif. Legislatif, gitu ya. Ya. Dan itu memang sejak pemilihan tahun 2009 kan, itu Mbak ya? Iya. Artinya masa kerjanya sampai 5 tahun ke depan. Iya, sampai 2014. Oke. Ternyata kan memilih politik itu punya visi ya, punya apa namanya, kalau boleh dibilang punya tujuan goalnya. Terus nyataannya gimana nih Mbak Din? Okay. Yang kita tahu nih, sorry loh ya, kita tahu nih kan di luaran nih, politik gitu aja, cari-cari duit gitu. Gimana? Nah, apa memang itu seperti adalah itu? Kan cara pandang yang keliru. Rasulullah saja berpolitik loh, Mas. Politik itu siasat. Bagaimana caranya kita untuk mencapai tujuannya. Itu politik. Tapi jangan disampaikan politik itu abu-abu. Tergantung dari mana, bagaimana kita menjalanin dan bagaimana cara pandang kita. Artinya kan personalnya ya orang. Oke. Saya lanjutkan ya, Mas ya. Kenapa kita terjun di politik praktis? Sebetulnya begini, kalau kita ada di dalam sistem, maka kita baru bisa mewarnai pembangunan. Oke. Di DPRD apa tugas kita? Legislasi, kemudian di pengawasan, kemudian di pembiayaan ya. Budgeting lah ya, anggaran. Di anggaran, di budgeting itu. Nah, dari situ kita bisa memperjuangkan pembangunan untuk daerah kita. Bagaimana caranya? Berbasis data. Datanya dari mana? Kita kan turun langsung ke masyarakat, Mas. Apa keluhan masyarakat? Jangan-jangan lebih tahu anggota DPRD-nya dibandingkan eksekutifnya, birokratnya. Karena kalau kita itu kan turun terus. Memang kalau kita melihat, kita juga tidak menafikan bahwa banyak juga orang yang tidak turun langsung ke lapangan ya. Tapi kalau kita punya personal, turun langsung ke lapangan, kita tahu bagaimana kondisi mereka, dan kemudian kita sinkronkan dengan apa? Kita sinkronkan dengan data yang di kecamatan, kelurahan, kecamatan sampai ke di musrembang itu, musyawarah rencana pembangunan. Nah, inilah yang akan kita kawal nanti sampai pada pelaksanaan. Nah itu Mbak Din, gimana ketika udah masuk ke dalam, antara hambatan, rintangan dan kemudahan itu, kan waktu itu kan orang masih siapa lo perempuan, itu gimana Mbak? Perempuan juga masih sangat sedikit yang terjun di politik ya, Mas. Hambatan yang paling besar itu sebenarnya kebetulan alhamdulillah waktu saya itu ada 9 orang perempuan. Hambatan yang terbesar sebetulnya dari keluarga dan dari cara pandang masyarakat sebetulnya ya. Kenapa? Kalau saya sih alhamdulillah dari keluarga welcome. Oke. Tapi dari perempuan lain belum tentu. Kenapa? Pola pikir masyarakat kita bahwa perempuan ngapain sih ikut politik? Perempuan ngapain sih kerja? Ya kan? Bener nggak? Mungkin di orang-orang di sekeliling Mas Budi. Nggak semua orang. Betul, tidak semua. Tetapi garis besar secara umum masih ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi apa?
perempuan keluar malam ngapain? Gitu. Sedangkan kami kalau di DPRD, kalau sudah rapat, apalagi namanya rapat badan anggaran, bisa sampai pulang pagi, Mas. Dan itu kejadian. Ya. Pernah di tahun, saya lupa tahun berapa, itu di bulan puasa, orang bangun sahur, kami masih di kantor rapat. Itu. Perjuangan sampai sebegitu ya. Iya. Nah ini kadang-kadang. Nah, bagaimana cara pandang masyarakat terhadap kita? Nah ini kadang-kadang kita informasikan dengan baik itu gitu kan. yang salah satu kendalanya. Nah, tetapi kalau kita di dalam, ya kita ada di dalam sistem, maka kita akan bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat, ya untuk konstituen. Tapi tantangannya bagaimana? Ya dengan para lelaki. Ya. Karena mereka lebih dominan. Dominan itu kadang-kadang kita kalah dominan. Kita sudah memang itu suara Pak ya? Ya. Voting itu ya modelnya, atau setiap keputusan saya sangat kurang paham. Ya nanti setiap anggaran itu akan dibicarakan skala prioritas. Dari skala prioritas. Artinya kan debatable-nya di rapat itu kan? Iya. Punya hak yang sama. Iya. Gitu. Iya, semua punya hak yang Mestinya sama. ibu-ibu lebih cerewet dong. Gitu ya. Nah, itu kita cerewet ya. Tapi ada tapinya, Mas. Harus dilengkapi dengan data. Jangan cerewet asal ngomong. Sehingga ini yang tidak bisa, tidak berbasis data. Kemudian supaya dilihat kita vokal tetapi tidak sesuai dengan. Oh, ya itu yang sering kita pencitraan kalau sekarang itu. Itu yang pencitraan tidak. sebagainya. Terus Mbak Din, gimana mengatur kewajiban seorang ibu dengan kalau boleh dikatakan perjuangan di politik itu, gimana ngatur waktunya? Kalau rapat sampai segitu lama gitu, ini yang jelas bisa kan? Insya Allah, alhamdulillah. Apa tipsnya deh? Tipsnya mungkin Tipsnya yang bisa ya komunikasi. Pada waktu itu kalau dengan suami sih nggak masalah. Karena Oke, memang dia sudah tahu, ya sudah di dunianya. yang sama ya. Saya masuk di dunia dia. Iya, Artinya dia sudah tahu seperti apa nanti. Tetapi dengan anak-anak, nah ini yang saya melakukan pendekatan-pendekatan, terutama dengan anak saya yang kecil ya waktu itu si adik baru SD, agak susah kan untuk mengkomunikasikan. Jadi kadang kalau seperti itu saya sudah sampaikan dulu, Dek, nanti mama itu ada jadwal meeting itu di hari ini jam sekian sampai jam sekian, tapi belum tentu pas loh ya. Nah, kalau nanti mama ada tugas keluar daerah itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu saya komunikasikan. Jadi sebelum kita keluar, anak kita sudah punya gambaran. Oh nanti mama itu nggak ada di rumah tanggal sekian. Oh nanti mama itu sibuk begini-begini. Tapi kan kalau di DPRD itu fleksibel, Mas. Bukan dalam arti kita ini ya, karena kadang kita rapat sampai malam, mungkin kita pagi masuknya juga tidak seperti jam kantor yang jam 8 harus datang gitu. Kita mengikuti jadwal aja. Kalau misalkan jadwal rapat jam 9 ya, sebelum jam 9 kita harus sudah standby di sana, itu aja. Itu yang harus dijaga ya. Ya, kemudian yang selalu saya lakukan pagi itu saya selalu menyempatkan diri untuk mengantar anak saya pergi sekolah. Gitu. Selama saya masih ada waktu tuh? Insya Allah tetap gitu. Kemudian kalau ada waktu luang dan weekend, nah dia mau kemana atau kegiatannya apa, itu saya ikuti. Mau capek kek, mau ngantuk kek, mau kita rasanya udah nggak bisa berdiri istilahnya, kalau anak mengajak kita, ayo. Jadi di kualitinya, ini ya cara berkomunikasinya. Ya, bukan Mbak Din, kalau besarannya Mbak Din, mengapa tadi itu saya ingin lebih besar lagi perempuan untuk mulai masuk ke dunia politik itu sebenarnya apa yang memang harus diperjuangkan gitu? Apa memang tentang kebutuhan perwakilan perempuan yang kita banyak yang kejadiannya soal gender sebagainya. Apa sih sebenarnya secara globalnya ya? Secara global ya. Sekarang kan Mbak Din pasti
pendorong kan. Sekarang ini berapa Mbak Din? Kuota untuk perempuan di legislatif ini? Sebetulnya kalau ini afirmasinya masih 30%. Enggak naik nih? Atau memang belum. Atau memang fight aja bebas gitu? Masih 30%. 30%. Iya. Jadi artinya ada jatah memang ya? Bukan jatah istilahnya. Bukan jatah. Apa itu? Tetap kita berjuang. Oh, tetap Kita berjuang untuk itu, bukan nggak given. ada jatah ya, No, bukan harus perempuan. Bukan given. Maksudnya Ini enggak. kita berjuang. Sama-sama berjuang, hanya di pola perhitungannya ininya, pola perhitungan ininya itu 30%. Jadi jangan salah, bukan given 30% perempuan harus jadi, tidak. Terus gimana tadi? Pertanyaan saya tadi secara besarannya. Secara garis besar sih kalau seperti itu rata-rata kebanyakan perempuan itu berjuangnya di bidang itu ya, yang terkait dengan perempuan ya. Gender itu, kemudian pendidikan. Terus itu komisi berapa tuh pendidikan? Di komisi 4. Dan kebetulan saya selama 5 tahun di DPRD itu selalu di komisi 4. Okay. Berarti pendidikan, pendidikan, agama, ketenaga kerjaan itu. Istilahnya kalau teman-teman menyampaikan itu adalah kalau komisi lain itu komisi mata air, kalau kita itu komisi air mata. Maka banyak orang yang tidak mau berada di komisi 4 pendidikan gitu ya? atau di sosial itu. Berarti kita kan udah ketemu nih betapa memang harus masuk ya, ibu-ibu perempuan untuk masuk ke politik praktis. Sebenarnya tujuannya salah satunya itu dulu. Ya. Karena terkadang untuk perjuangan yang kemerdekaan perempuan itu untuk para bapak-bapak mungkin masih nggak sampai kepikir. Nah, mereka masih pola pikirnya itu pembangunan physically, gitu, secara fisik, gitu. Belum lagi ke yang pembangunan psikisnya. Padahal itu kan penting juga. Bagaimana kita membangun fisiknya luar biasa, tapi secara psikis kita down. Itu kan harus seimbang. Di dalam kehidupan itu kan harus seimbang. Semuanya harus seimbang. Saya amati memang ini Mbak di di dunia sekarang aja ya. Ini memang udah banyak loh tokoh-tokoh perempuan yang aktif di politik ya. Alhamdulillah. Nah, cuman di birokrat juga saya banyak yang nggak tahu ini ya. Oh ya bupati wali kota dulu. Saya minta pendapatnya Mbak Dini. Sebenarnya apa kriteria seorang ibu agar bisa masuk ke sana? Apa yang perlu disiapkan? Gitu kan? Artinya kan nggak sembarang semua. Kemudian rame-rame gitu. Apa sih modal itu loh? Berani masuk ke sana itu apa sih sebenarnya? Yang perlu disiapkan itu sebetulnya ya tadi upgrade diri. Pengetahuan yang jelas. Semuanya. Kedua apa? Semuanya. Mental. Mental memang harus kuat. Kita kalau sudah di dalam menangis. Oke. Kita pengetahuan, nulisnya. Kalau di ruangan rapat itu Mas, kita bisa saling gebrak meja. Tapi begitu sampai di pintu keluar, everything is over. Iya, artinya harus begitu. Harus pinter kan. Iya. Orang calon legislatif itu ya. Jangan mengandalkan emosi itu. Perasaan, jangan mengandalkan perasaan. Kita harus mengandalkan akal. Ikuti cara pola pikir laki-laki. Kedua mental. Itu mental ya. Terus yang ketiga Kak? Yang ketiga, dukungan keluarga dan finansial. Itu yang sangat penting. Ya. Finansial itu. Ini perlu agak dalam. Mas, karena kita turun ke masyarakat, nggak mungkin kosongan. Paling tidak kita kan harus membawa oleh-oleh, atau paling tidak kita harus mengisi kendaraan kita dengan bensin, toh butuh uang. Apakah suami kita atau keluarga kita mendukung? Artinya gini, itu? Bahasanya kan gini, harus mampu. Itu kalau secara mampu syariat dan ya. mau. Nah, jadi saya urut nih, pertama adalah intelijensi. Terus kemampuan nulis tentang apa. Kalau pendidikan, benar Mbak Bu Diana kan pendidikan sebetulnya tidak bukannya tidak berperan ya Mas, tetapi kalau orangnya mau belajar, latar pendidikan apapun itu it's okay. Oke, artinya kan tetap secara makro intelijensi, mau belajar. Kedua mentalnya. Mental. Yang ketiga kemampuan dukungan secara finansial. Ya ini yang sering kita tanyain nih gitu loh. Ternyata kan ya kalau memang nggak mampu ya jangan masuk ke politik gitu ya. Betul. Karena apa pertaruhan yang dipertaruhkan kan banyak tuh, rumah tangga dan sebagainya, kisah-kisahnya. Jadi tiga, yang keempat adalah
dukungan keluarga. Mungkin itu juga sangat penting Kak, ya. Sangat penting. Artinya kalau satu keluarga, nggak setuju dengan Mbak Diana jadi caleg, ya jangan lah. Jangan. Gitu kan. Yang terpenting itu keluarga, Mas. Nah Apapun itulah, itu. mungkin yang harus disampaikan gitu kan. Gitu. Untuk penutup ini, Mbak Din, tolong Mbak Din kasihkan sebuah statement atau nasihat untuk para perempuan, mahasiswa generasi muda atau ibu-ibu tadi yang poin-poin tadi itu, atau gimana? Kan sementara ini kan bisa jadi perempuan-perempuan takut malas ke sana gitu. Apa yang perlu disampaikan kepada kalangan perempuan itu? Menjadi seorang perempuan itu kita harus cerdas. Satu, cerdas dalam arti apapun ya. Apapun. Kita cerdas menyikapi hidup. Harus pinter. Kita cerdas memilih. Kita cerdas mengambil keputusan. Kemudian bermental kuat. Mental baja. Mental baja. Nggak usah dengerin omongan orang yang tidak mengenakan kalau kita memang on the track. Di jalan yang selama itu benar. Ya. Emang gue pikirin gitu. Emang gue pikirin. Jalan terus, Bukan dalam arti kita tidak peduli dengan lingkungan, tetapi kita positif ya. Kemudian upgrade diri ya, dan terus maju. Selalu perempuan harus maju, berbuat baik ya. Tetap berbuat baik apapun itu. Konsisten dengan yang diperjuangkan maksudnya kan. Karena kebaikan itu jatuhnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Dan yang terakhir, untuk yang konstituen, biasanya janji-janjinya lupa kalau nah itu tetap kita harus menyapa mereka dan memegang. Dan ya kalau namanya menyapa itu Mas, kita tetap ketemu kebutuhannya ataupun baik kebutuhan informasi ataupun apa yang bisa kita bantu. Mereka tidak harus kita datang dengan uang kok. Kita sapa, diundang, kita datang, itu mereka sudah senang. Itu kalau lebih luasnya berarti komitmennya, berkomitmen. Tetap. Jangan takut untuk tetap menyapa mereka walaupun kita sudah di atas. Mereka kan juga memilih. Justru dengan kita duduk itu makin dekatlah kita dengan mereka. Ya komitmen tadi. Ya, komitmen. Oke, Mbak Diana, pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih yang banyak. Sama-sama. Nasihatnya itu yang perlu dipegang nih para ibu-ibu, para mahasiswi, para pemudi terutama. Nih contoh nih. Artinya gini, jangan takut perempuan masuk ke dunia politik. Ya. Selama itu benar, kemudian perjuangan memang harus diperjuangkan. Ya, yang ketiga kemampuan. Ya, yang belum mampu ya jangan coba-coba lah. Yang paling urgent adalah persetujuan atau dukungan penuh dari keluarga. Ini perlu dicatat. Karena keluarga yang terpenting. Keluarga yang penting ya, ibu-ibu. Oke. Teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi, ibu-ibu dan bapak-bapak ini perlu diperhatikan juga. Pertemuan kali ini tentang perempuan dan politik kita akhiri dengan semangat perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.